Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi kekasih Tuhan, 4 menit bersama Pendeta Agustina. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 123. Seluruh ayatnya dan ayat hafalan kita ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Tadi kita mengatakan bahwa ayat hafalan kita ayat yang kedua ya. Lihatlah seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kasihanilah kami. Seharusnya kita dengan tema ini diingatkan bahwa saudara dan saya adalah hina, adalah sesuatu bahwa kita ini manusia yang rentan saja, hidup dengan kesengsaraan. Itulah sebenarnya posisi kita. Manusia seharusnya menyadari bahwa kita itu rentan, kita itu hina, kita itu penuh sengsara karena kita berada dalam posisi dosa. Tetapi kenapa kita tidak sadar itu? Kenapa tidak setiap saat kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang hina, sengsara, dan penuh kerentanan. Sekalipun kita ada diselamatkan, tetapi kita menyadari akan posisi kita seharusnya. Kenapa kita tidak sadar setiap saat? Karena semua hidup kita lancar, karena karir kita berjalan, karena kita aman dengan investasi kita aman dengan keseharian kehidupan kita. Dan yang dikasih Tuhan, dari Mazmur 123 ini kita diingatkan ketika ada dalam posisi hina, terpuruk, diolok-olok, ketika dalam posisi yang tidak nyaman sekalipun kita bahkan ada di dalam posisi yang sangat terpuruk, sangat sudah paling rendah lah. Mungkin itu perlu kita alami supaya kita melihat bagaimana posisi kita yang sebenarnya, yang seharusnya. Dengan posisi itulah biasanya manusia memandang wajah Tuhan, mengadah kepada Tuhan, melihat Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon petunjuknya. Karena tanpa Dia ternyata kita tidak mampu apa-apa. Karena ketika kita tidak merasa dalam kehinaan, keterpurukan, kesengsaraan, kita merasa mampu. Kita merasa semua itu milik kita bisa mengatasi. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang sulit itu, kita berharap kepada Tuhan karena Dia pertolongan kita. Bahkan kita akhirnya memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam keadaan situasi hina, terpuruk, diolok, kasihanilah kami. Itu pernyataan yang berulang kali kita nyatakan. Akibatnya apa? Kita sadar diri. Kita sadar akan siapa diri kita yang memerlukan Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan ingin mengingatkan. Tetapi kalau kita sudah jauh dengan cara Tuhan, kita bisa diingatkan melalui keterpurukan, melalui posisi dihina, diolok-olok, kita mengalami kondisi yang sulit, keprihatinan, baru minta belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami
terus harusnya mengingat akan situasi kami sebagai manusia yang rentan, hina, sengsara. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tolonglah kami Tuhan, berbelas kasihanlah terhadap kami. Amin.